Kasus yang pertama ini itu terkait dengan operasi premanisme, kasus tindak pidana pemerasan dan tanpa hak melawan hukum memiliki dan membawa senjata tajam. LP tanggal 13 Mei 2025 hari Selasa sekitar pukul 12 siang. TKP-nya Mes Buruh, proyek ruko serba antik, Jalan Abu Serin, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak. Untuk tersangkanya inisialnya AY. Jadi untuk tersangka inisial AYS itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 bulan Mei, yang dimana para saksi atau korban itu sedang di mes. Kemudian si AYS ini datang dengan membawa golok serta mengambil handphone para korban dan para saksi, yang dimana terjadi di Mes Buruh proyek ruko serba antik. Jadi karena ada laporan dari warga atau masyarakat, kami langsung menuju TKP, langsung membekuk tersangka AS. Berawal dari adanya kerjasama bahwa dia sebagai penyalur catering, ya, di salah satu tempat buruh bekerja di situ. Karena memang di sini ada hal yang memang tidak diselesaikan, masalah pembayaran, sehingga si TSK ini dia mengancam, kemudian melakukan pembacokan, ya, dan mengumpulkan barang-barang milik buruh, ya, yang ada di sana buat jaminan. Karena memang pada waktu itu dia untuk pembayarannya belum diselesaikan, sehingga dia seperti itu dia lakukan, ya. Jadi awalnya memang dia sebagai pemberi catering, ya, pada waktu itu memang pembayarannya belum terselesaikan, sehingga dia di samping ada pengancaman juga melakukan tindakan kekerasan, dan juga dia mengambil atau menyita, ya, barang milik buruh berupa handphone sebanyak kurang lebih ada 10 handphone, ya, yang dia amankan. Untuk tersangka pemerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam, ya, memang oknum dari salah satu ormas yang ada di wilayah Cilandak. Apakah ketika melakukan pemerasan tersangka ini membawa nama dari ormas tersebut? Tidak, dia pribadi, pribadi, ya kan. Untuk yang disampaikan oleh Pak Kasimas tadi untuk menagih, ya kan, karena ada kesepakatan masalah catering, ya, tapi belum diselesaikan, ya, akhirnya datang kembali dengan membawa sajam, ya, terjadilah pembacokan di tangan kanan dari salah satu buruh, ya, kemudian korban melaporkan ke Polsek Cilandak dan segera ditindaklanjuti. Para pelaku ini ketika melakukan intimidasi dan perampasan itu sendiri atau ada rekan lain yang membantu? Sendiri. Karena tersangka ini juga ada usaha, ya, dari salah satu keluarganya untuk catering, memberikan makanan kepada rekan buruh yang bekerja tidak jauh dari rumahnya, ya kan, ya. Akhirnya terjadi pemerasan, ya kan, terjadi pembacokan. Itu yang sangat disayangkan. Ya, mau tidak mau kita menindaklanjuti laporan dari salah satu buruh yang datang ke Polsek Cilandak. Kalau atribut ada nanti di topinya. Kita juga masih tetap menindaklanjuti atensi dari pimpinan kita untuk pemberantasan operasi preman yang ada di wilayah Cilandak. Alhamdulillah kita tetap menjaga yang sampai saat ini tetap masih kondusif. Mudah-mudahan seterusnya kita kondusif. Kasus ini boleh ditekan nggak Pak? Operasi itu gimana sih Pak? Apa ketika dia datang ke TKP itu langsung impresif? Iya, betul.
Kalau pemerasannya dia melakukan penekanan untuk menagih, ya, tagihan yang belum diselesaikan dengan membawa sajam. Itu salah satu, ya kan, alat bukti dari pemerasan dengan membawa sajam, mengancam, ya, karena tidak diselesaikan, akhirnya mengumpulkan handphone para korban, dan handphonenya dibawa. Kalau pelaku ditangkap di mana dan handphonenya sempat mau dijual atau dijual? Belum sempat, handphone belum sempat dijual. Untuk tersangka diamankan di kediaman. Nah, karena kan tidak jauh dari tempat proyek para burunya bekerja.